Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Bagi yang baru datang, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena Saung Edukasi tidak hanya berisi video rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi ada banyak video edukasi lainnya. Mari kita mulai. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya sebagai berikut. 1. Judul resensi. 2. Identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan. 4. Inti atau isi resensi. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas bermacam-macam jenis, antara lain: 1. Resensi untuk novel. 2. Kumpulan cerpen. 3. Film. 4. Drama. 5. Lagu. 6. Buku ilmu pengetahuan. 7. Lukisan. Dan karya-karya lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya itu, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku cerita itu. Berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku populer. Informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku itu. Resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti berikut. 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban karena, sebab. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Dalam menyimpulkan sebuah resensi, perlu penguasaan atau teknik tertentu. Misalnya, 1. Menguasai isi buku. 2. Memiliki daya analisis. 3. Menguasai teori tentang buku yang diresensi. Struktur penyajian resensi novel adalah sebagai berikut. 1. Identitas novel, yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. 2. Menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. 3. Memberikan penilaian, yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. 4. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. 5. Menyimpulkan resensi yang disajikan. Untuk sampai pada penyajian resensi novel, terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat kita jadikan panduan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. 1. Tema. Apakah tema cerita itu? Apakah tema itu sah dan benar sebagai kebenaran umum? 2. Alur. Pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur ceritanya itu? Peristiwa-peristiwa apakah
yang telah dipilih untuk melayani tema cerita itu. Apakah terdapat hubungan wajar dan baik antara tema dengan peristiwa-peristiwa itu? Mengapa suatu peristiwa lebih menonjol daripada yang lain-lainnya? Apakah peristiwa-peristiwa itu disusun secara rapi dan baik sehingga dapat memberikan suatu penekanan yang penting dan berguna? Apakah peristiwa-peristiwa itu wajar dan hidup? Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? 3. Latar. Di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? Bagaimana peranan latar tersebut dalam keseluruhan cerita? Apakah latar tersebut menguatkan atau justru melemahkan cerita? 4. Penokohan. Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh-tokohnya? Apakah karakter tokoh-tokoh itu wajar atau terkesan dibuat-buat? Bagaimana hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya? Bagaimana peranan karakter tokoh-tokoh tersebut dalam mendukung tema dan menghidupkan alur cerita? Sudut pandang. Dari sudut pandang, siapakah cerita itu diceritakan? Apakah sudut pandang itu dijalankan dengan konsekuen dalam seluruh cerita? 6. Amanat. Apa amanat cerita itu? Bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Bersifat menggurui atau tidak? 7. Bahasa. Apakah bahasa cerita itu tajam, lincah, dan sugestif? Gaya bahasa apakah yang dipergunakan dalam cerita itu? Apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar, dan hidup? Menulis resensi tidaklah mudah. Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Berikut persyaratan tersebut. 1. Penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Artinya, jika seorang penulis akan meresensi sebuah novel, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang teori novel dan perkembangannya. 2. Penulis harus memiliki kemampuan menganalisis. Sebuah buku novel terdiri atas unsur internal dan eksternal, atau yang lebih dikenal dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seorang penulis harus mampu menggali unsur-unsur tersebut. 3. Seorang penulis juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Artinya, penulis akan membandingkan sebuah karya lain yang sejenis. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan kelemahan dan keunggulan sebuah karya. Demikianlah rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.